Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Saudaraku, jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Shalom Aleihim. Untuk renungan kali ini saya memberikan judul Dunning-Kruger Effect, yang didasari dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Iya, saudaraku, pernahkah Anda berjumpa dengan seseorang yang mengajak Anda berbicara? Omongnya banyak, seolah-olah menguasai banyak hal, memiliki pengetahuan yang banyak, ya. Tetapi tidak sinkron. Dan ketika dia berbicara, mendominasi pembicaraan. Nah, saya bertanya pada Anda, senang tidak ketemu dengan orang yang seperti itu? Atau justru Anda merasa bosen, merasa sebel, ya? Oke, kalau orang Jakarta bilang begini, saudaraku, sotoy, sok tahu, gitu ya. Nah, jikalau dilakukan penelitian psikologis, ya, bisa jadi orang yang semacam ini mengalami apa yang namanya Dunning-Kruger Effect. Apa itu? Yaitu seseorang yang merasa dirinya menguasai banyak hal, mengetahui banyak hal, padahal sesungguhnya pengetahuannya, kemampuannya itu tidak seperti itu. Ya. Justru dia tidak ngerti sebetulnya, tetapi dia merasa mampu, merasa ngerti. Bahkan dia merasa lebih hebat daripada orang yang lainnya. Nah, menarik penelitian dari Dunning dan Kruger ini, saudaraku, yang meneliti sikap-sikap orang yang semacam itu. Jadi orang ini sebetulnya nggak ngerti apa-apa, tetapi dia banyak ngomong, seolah-olah menguasai banyak hal. Kalau diteliti betul, artinya dicek pengetahuannya, dicek pemahamannya, mungkin dia tidak memahami apa sebetulnya yang dia omongkan. Sederhananya seperti itu. Nah, orang yang mengalami Dunning-Kruger Effect ini kemudian menganggap dialah yang hebat, menganggap orang lain lebih rendah, walaupun kenyataannya dia nggak ngerti. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya pribadi berharap di antara kita tidak ada yang mengalami Dunning-Kruger Effect. Ya. Sotoy, sok tahu begitu ya, bukan. Nah, oleh karena itu mari kita jangan sungkan, mari kita jangan lelah untuk selalu melihat ke dalam diri, melihat dan mengoreksi diri. Seberapa sih pemahamanku? Seperti apa kemampuanku? Sehingga kita tidak mengalami Dunning-Kruger Effect. Ya. Artinya, kita memang harus melihat kemampuan kita, melihat ke dalam diri kita, melakukan self-assessment. Bahkan kalau kita melihat ada kekurangan, kita melihat ada kelemahan kita, ya lakukanlah discernment. Menguraikan satu persatu di dalam diri kita, siapa kita, untuk apa kita ada, mau melakukan apa di dalam hidup. Ya. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Ya. Penulis Amsal di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ke-6 menyebutkan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya.
Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Orang-orang yang mengalami Dunning-Kruger effect ini mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan pengertiannya sendiri, bersandar pada pengertiannya sendiri. Makanya saudaraku, kemudian dia tidak mampu menemukan jalan yang lurus, karena sesungguhnya dia nggak ngerti. Tetapi sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar. Kita menyandarkan diri kita menyandarkan pemahaman kita hanya kepada Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Nah, sehingga ketika kita boleh menyandarkan diri pada Tuhan, betul-betul berserah pada Tuhan, dan kita melakukan apa yang kita imani itu, ya, maka yakinlah Tuhan akan menunjukkan jalan. Sehingga kita tidak perlu banyak ngomong, ya. Kalau kita memang punya kapasitas, orang pasti akan tahu bahwa kita punya kapasitas. Nggak perlu sok tahu. Kalau memang kita punya kapasitas untuk memahami dan mengerti persoalan, orang pun akhirnya akan mengerti dan menilai bahwa Anda memang punya kapasitas tertentu. Mari, jangan sampai kita mengalami Dunning-Kruger effect. Sandarkan hidupmu pada Tuhan, percaya pada penyelenggaraannya, percaya pada pertolongannya, dan lakukan apa yang Anda imani kepada Tuhan itu di dalam hidupmu, maka yakinlah engkau akan menjadi berkat. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri. Terlebih ya Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang belum usai ini, kami terus bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, supaya hidupnya menjadi berkat. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.